Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV, apa kabarnya? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Anda adalah pemirsa setia dan kiranya terus mengikuti setiap episode yang ada di mana tayangan kami sudah menampilkan banyak sekali pembahasan yang tentunya memberkati Anda sekalian. Dan hari ini kita masih dalam pembahasan mengenai Alkitab, tetapi kita akan masuk lebih jauh lagi mengenai kanonisasi. Nah, apa itu kanonisasi? Perlu kita ketahui pemirsa bahwa Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Apakah memang hanya 66 kitab daripada mulanya ditulis oleh orang-orang yang menulis Alkitab? Kita ketahui bahwa ada kitab-kitab lain yang tidak masuk ke dalam 66 kitab itu. Kenapakah gerangan? Nah, pada episode hari ini semua itu akan dibahas. Tetap bersama hambanya, Pendeta Esra Soru. Untuk itu pastikan Anda tidak kemana-mana dan tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh ada kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya di Pijar TV. Satu program yang berusaha untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran Kristiani kepada kita supaya makin hari kita makin bertumbuh dalam kebenaran dan tahu apa yang kita percayai. Dan kita sudah belajar banyak hal dan ada pada satu pembahasan yang panjang soal doktrin Alkitab. Dan kita sudah membahas banyak hal seputar Alkitab dari episode ke episode. Apabila saudara sekalian mendengar pelajaran-pelajaran kami dan mempunyai pertanyaan, kami juga berikan kesempatan kepada saudara untuk mengajukan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan berupa SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda, dan kami akan berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda. Bukan hanya yang bertanya, tapi juga yang ingin didoakan, yang punya problem atau beban berat yang mau dibantu di dalam doa. Kami tim Pijar TV siap mendukung Anda dalam doa. Anda pun dapat mengirimkan pokok doa Anda dengan SMS ke nomor yang tertera di layar kaca ini. Dan doa kami adalah supaya apa yang kami lakukan boleh jadi berkat bagi kita bersama. Baik saudara pemirsa, kita akan kembali pada bagian ini untuk belajar lebih dalam soal Alkitab. Dan sekarang kita akan membahas satu topik, yaitu soal infallibility dan inerensi Alkitab, atau disebut juga ketidakbersalahan Alkitab. Nah, tadi saya menyebutkan dua istilah ya, infallibility dan inerensi Alkitab. Dua kata ini seringkali diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi satu kata saja, yaitu ketidakbersalahan Alkitab. Tapi sebenarnya dua kata ini punya makna yang berbeda, ya. Kalau
infallibility itu berbicara soal potensi atau kemampuan. Sehingga sesuatu disebut infallible jika dia tidak memiliki kemampuan atau potensi atau kemungkinan untuk salah. Sedangkan inerensi itu berhubungan dengan kontennya, dengan isinya, di mana faktanya dia tidak salah. Ini dua istilah ini ya, antara inerensi Alkitab, infallibility Alkitab, dan inerensi Alkitab. Yang inerensi itu bicara soal tidak salahnya. Tapi infallible itu bicara soal tidak mempunyai potensi salah. Bapak, 5 tambah 5 berapa? 10. Ibu kota Indonesia? Jakarta. Jakarta. Benar ya? Tidak salah ya? Waktu Bapak menjawab 5 tambah 5, 10, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bapak tidak salah. Bolehkah kita menyimpulkan bahwa Bapak ini tidak bisa salah? Tidak. Dalam hal itu Bapak tidak salah, tapi Bapak tetap merupakan orang yang bisa salah. Berarti waktu Bapak menjawab 5 tambah 5, 10, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, Bapak ineren. Tapi kalau tanya pertanyaan lain, Bapak bisa salah. Berarti Bapak ineren tapi tidak infallible. Paham ya? Pada waktu saya menjawab pertanyaan, saya bisa benar. Tapi saya bukan orang yang tidak bisa salah. Saya juga bisa salah. Berarti dalam hal tertentu saya ineren, tapi bukan infallible. Tapi itu beda dengan Alkitab. Alkitab ini dijelaskan dalam dua istilah ini. Alkitab ineren, artinya isinya tidak salah, tapi juga infallible. Bukan hanya tidak salah, tapi tidak bisa salah. Kalau saya tidak salah, tapi bisa salah. Alkitab tidak salah dan juga tidak bisa salah. Jadi pada waktu kita membicarakan soal ketidakbersalahan Alkitab, sebenarnya ada dua hal itu yang penting. Hanya memang dalam bahasa Indonesia, orang seringkali menggabungkan dua istilah itu, sama-sama berarti tidak bisa salah atau ketidakbersalahan Alkitab. Nah, soal ketidakbersalahan Alkitab ini saya mau mengutip kata-kata dari E.G. Young. Dia mengatakan begini, dengan istilah ini kami memaksudkan bahwa Alkitab memiliki kualitas kebebasan dari salah. Kitab-kitab tersebut bebas dari kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan tidak mampu untuk bersalah. Dalam seluruh ajarannya, kitab tersebut sempurna sesuai dengan kebenaran. Nah, apa yang dikatakan Yang itu menjelaskan dua istilah yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu inerensi dan infallible. Nah, sekarang saudara memperhatikan, karena apa yang saya jelaskan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pada waktu kita membicarakan soal ketidakbersalahan Alkitab, sebenarnya kita mau mengatakan bahwa Alkitab itu tidak salah dalam autografnya. Saya mau menjelaskan ini lebih dulu. Misalnya saudara ya, Musa menulis kitab Kejadian. Musa menggunakan kertas tertentu pada zamannya, 1500 sebelum Masehi. Ditulis tangan Musa sendiri. Pada waktu Musa menulis ini, asli dari Musa, ini namanya autograf. Pada waktu Injil Lukas menulis, dan hasil tulisan Lukas asli itu disebut autograf. Paulus menulis, yang asli itu disebut autograf. Tapi setelah Paulus tulis, ada orang menyalin dari Paulus.
Nah, yang salinan itu kan bukan naskah asli. Yang salinan itu disebut manuskrip. Atau bisa juga kita sebut sebagai salinan Alkitab. Yang mengetik di sini itu saya. Ini autograf saya. Autograf ini saya serahkan ke Bapak. Lalu Bapak salin. Pada waktu Bapak salin, maka salinan Bapak itu yang sudah Bapak pegang itu namanya manuskrip. Sedangkan yang ini namanya autograf. Jadi autograf menunjuk pada yang asli. Sedangkan salinan-salinan itu disebut manuskrip. Ya. Nah, pada waktu kita membicarakan soal ketidakbersalahan Alkitab, maka ketidakbersalahan Alkitab itu menyangkut autograf dan bukan manuskrip. Yang saya tulis ini, katakanlah ini namanya firman Ezra. Ya. Lalu Bapak ngambil firman Ezra ini, tulisan saya ini, Bapak salin. Bapak salin dari saya bisa salah? Bisa. Maka Bapak salin bisa salah, orang lain salin dari Bapak bisa salah. Maka manuskrip memang bisa salah. Tapi autograf tidak mungkin salah. Kita mempunyai banyak manuskrip. Jadi misalnya ini dari Paulus, autografnya. Nanti si A nulis dari Paulus salin, satu manuskrip. Datang orang berikut salin lagi manuskrip kedua. Dari sini salin lagi manuskrip ketiga. Ini terus, ini. Maka manuskrip jadi banyak, ya, manuskrip jadi banyak. Manuskrip ini itu bisa salah salin. Kalau fotokopi pasti tidak salah, tapi kalau salin tangan itu memungkinkan terjadi kesalahan. Karena itu pada waktu kita mengatakan Alkitab tidak mengandung kesalahan atau tidak mempunyai potensi untuk salah, yang kita maksudkan adalah autograf ini dan bukan manuskripnya. Ya. Nah, sekarang autograf ada di mana? Nggak ada lagi, hancur. Yang tangan pertama dari Musa itu sudah tidak ada. Tangan pertama dari Matius, Markus, Lukas sudah tidak ada. Yang dipunyai sekarang ini adalah salinan-salinan. Salinan-salinan. Sedangkan autografnya itu menjadi hancur. Nah, tadi saya bilang bahwa manuskrip ini bisa mengandung kesalahan. Itu dibuktikan dengan ada perbedaan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain yang kita punya. Ya. Ini nih gambarnya ya. Ini manuskrip. Jadi manuskripnya banyak. Sementara autografnya sudah hilang, hancur. Manuskripnya banyak. Tapi ternyata dalam hasil penelitian, manuskrip yang ini bisa beda dengan manuskrip ini. Padahal mereka ambil dari sama. Kalau ini bisa beda dengan ini, artinya salah satu di antaranya salah. Misalnya, autograf, muncul manuskrip, dari manuskrip ini muncul manuskrip A, lalu muncul manuskrip B. Tahu-tahu ada satu kalimat muncul di sini, tapi tidak ada kalimat itu di sini. Kira-kira kok ada kalimat di sini? Di sini tidak ada. Manuskrip A mengandung kalimat ini, manuskrip B tidak mengandung kalimat ini. Kira-kira mana yang salah? Apakah memang aslinya ada kalimat itu
tapi manuskrip B yang tidak punya, atau aslinya memang tidak punya, tapi A ketambahan kalimat satu. Itu fakta. Itu fakta bahwa kita memang mempunyai manuskrip yang seperti itu. Nah, dalam hal ini, lembaga-lembaga Alkitab yang menerjemahkan Alkitab berdasarkan manuskrip itu kadang-kadang menemukan ada contoh-contoh seperti itu. Di manuskrip A ada kalimat ini, di manuskrip B tidak punya kalimat ini, padahal ayatnya sama, ya, teksnya sama. Pada waktu mau diterjemahkan ke dalam Alkitab, kira-kira kalimat itu dibuang atau tetap dipakai? Ya. Kalau dibuang dan ternyata itu ada benar, kita telah membuang firman. Kalau ditambah dan ternyata aslinya tidak ada, kita telah menambahi firman. Nah, ini menjadi rumit. Supaya tidak terjadi demikian, maka lembaga Alkitab mempunyai satu cara. Tugas kita itu adalah menerjemahkan, bukan menentukan mana yang ada, yang sesungguhnya ada di autograf dan mana yang tidak. Untuk mengatasi hal seperti itu, maka lembaga Alkitab itu selalu menempatkan kalimat-kalimat yang terjadi perbedaan manuskrip. Itu di dalam satu tanda kurung yang tegak. Maka pada saat saudara membaca ayat Alkitab dan menemukan ada ayat Alkitab yang tanda kurungnya tegak, itu artinya ada problem manuskrip. Kalimat itu ada di manuskrip ini, tidak ada di manuskrip ini. Ada di sini, tidak ada di sini. Mari kita lihat contoh ya. Saudara pemirsa juga boleh sambil mendengar ini, saudara boleh buka Alkitab saudara sendiri untuk melihat langsung. Ya, mari kita lihat Matius pasal 17, ayat 20 dan ayat yang ke-21. Matius 17, 20, 21. Silakan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Lihat di Alkitab saudara, ada tanda kurung kan? Ada tanda kurung tegak. Mengapa itu diberi tanda kurung tegak? Karena kalimat jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu ada di manuskrip A, tidak ada di manuskrip B. Problemnya seperti itu. Ya. Mari juga lihat Markus pasal 3, Markus pasal 9. Ayat 43 sampai ayat 46. Markus 9 ayat 43 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya, sabar. Ayat 44, lihat di Alkitab saudara, tanda kurung tegak ya. Artinya manuskrip satu punya kalimat itu, manuskrip lain tidak punya. Terus, 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya, tanda kurung ya. Tanda kurung. Artinya kalimat itu ada di satu manuskrip, tidak ada di manuskrip lain. Ya. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Bapak baca 1 Yohanes 5,
7 dan 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Sabar. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Oke, itu jalan normal. Langsung ada dalam gurung. Apa? Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Tutup kurung. Terus? Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Berarti ayat 7b sampai ayat 8a itu ada dalam tanda kurung. Ada manuskrip yang punya kalimat itu, ada manuskrip yang tidak punya kalimat itu. Markus pasal 11 ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat, tanda kurung tegak semua ya. Ya, tegak. Ada yang punya manuskrip kalimat itu, ada yang tidak punya. Markus 14 ayat 68. Markus 14 ayat 68. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Dan berkokoklah ayam. Itu khusus dan berkokoklah ayam, itu kurung tegak. Ada yang punya, ada yang tidak punya. Markus 15, 27, 28. Markus 15, 27, 28. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ya, dalam tanda kurung tegak ya. Pemirsa pun bisa lihat di Alkitab masing-masing ada tanda kurung seperti itu. Nah, mengapa? Itu memang sengaja ditaruh oleh lembaga Alkitab. Karena kalimat itu di manuskrip ini ada, di sini tidak ada. Lembaga Alkitab tidak mau menghapus. Dan juga tidak mau menulis biasa. Kalau menulis biasa, orang pikir memang tidak ada problem. Dan ada. Tapi kalau dihapus, jangan-jangan ada. Sebetulnya gampang kan? Ngecek ada atau tidak. Ngeceknya di mana? Autograf. Masalahnya autograf sudah hancur. Kita tidak punya autograf lagi. Hancur. Nah, karena itulah maka dibuatlah tanda kurung tegak itu untuk membedakan atau memberi informasi pada kita bahwa memang ada problem-problem manuskrip. Nah, apakah berarti kita tidak bisa mengetahui sebenarnya ada atau tidak? Nah, disitulah para pakar Alkitab itu dan juga para peneliti Alkitab itu memberikan beberapa hal. Misalnya gini ya, manuskrip A, manuskrip B, manuskrip A punya, manuskrip B tidak punya. Nah, aturannya begini. Antara manuskrip A dan manuskrip B ini mana lebih tua? Kemungkinan, gini ya, saudara dengar saya ngajar ya. Saya ngajar seperti ini, Bapak dengar yang saya omong, Ibu dengar yang saya omong. Tahun depan, Bapak bilang sama orang, Pak Esra bilang dia lahir di Kupang. Tahun depan. 20 tahun ke depan, Ibu bilang, Pak Esra bilang dia lahir di Mataram. Kira-kira mana di antara dua ini yang lebih dapat dipercaya? Kenapa? Karena jarak dengan saya dekat. Hanya 1 tahun. Tapi jarak dengan ibu 20 tahun. Kemungkinan makin banyaknya jarak membuat kemungkinan ibu benar lebih kecil daripada yang dekat. Maka ini salinan satu, manuskrip A, ini manuskrip B. Kelihatannya manuskrip yang lebih tua. Lebih tua ini kan diukur dari para pembaca. Ya, maka
Pak punya jarak dengan saya itu hanya lebih dekat itu. Maka itu manuskrip tua. Ibu punya manuskrip muda. Kemungkinan manuskrip tua itu lebih dapat diterima daripada manuskrip muda. Lalu, contoh kedua adalah, saudara semua dengar saya ngajar. Terus, baca manuskripnya ibu, Pak Esra lahir di Mataram. Manuskrip Mataram, hanya satu Kupang. Mana yang diterima? Mataram atau Kupang? Kenapa? Mayoritas ini. Kemungkinan satu salah lebih kecil daripada semua salah, banyak salah. Ya. Nah, itu adalah problem-problem manuskrip. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa yang kita punya saat ini tidak ada salah sama sekali. Itu memang tulus. Tapi kurang cocok dengan problem-problem manuskrip yang kita gumulkan saat ini. Ya. Alkitab kita sekarang itu diterjemahkan dari manuskrip. Nah, kita bilang manuskrip tadi itu bisa salah. Yang tak bisa salah sama sekali, tidak punya potensi salah, itu adalah autografnya. Ya. Jadi dari sini sampai titik ini saya jelaskan dulu bahwa manuskrip memang bisa salah, yang tak salah adalah autograf. Paham semua? Ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya Pak. Ya. Saat ini kita tidak punya salinan yang asli Pak ya? Terus? Jangan bilang salinan yang asli. Namanya salinan itu tidak asli. Kita tidak punya yang asli. Kitab yang asli. Yang autograf. Autograf. Ya. Terus kenapa bisa hancur gitu maksudnya? Ini apa bukan jadi nilai minus dari keimanan kita ini? Kenapa bisa hancur? Karena kemarin dalam episode-episode sebelumnya saya sudah jelaskan bahan-bahan tulis yang dipakai. Bahan tulis yang dipakai yang paling umum itu adalah papirus. Dan papirus itu dibuat dari rumput bulu halus yang ada di Syria, Mesir. Kalau diproses kira-kira bentuknya, saudara pernah lihat pohon pisang dan di pelepahnya itu ada kulit-kulitnya yang sudah kering, yang coklat. Modelnya kayak begitu, hanya lebih kuat dikit. Nah, bayangkan bahwa Alkitab kita ini sudah dari ribuan tahun, mana mungkin itu masih aman selama ribuan tahun di papirus. Itu mudah hancur. Jadi yang menyebabkan kita kehilangan autograf itu adalah bahan tulisnya. Itu hancur. Tapi jangan bilang, ini nilai minus. Tidak ada kitab suci kuno manapun termasuk agama dan sekuler hari ini masih punya autograf. Tidak ada, semua tidak ada. Semua hancur, semua yang dipunyai itu adalah salinan-salinan. Mau kitab suci agama apa saja. Termasuk Al-Quran pun. Itu yang dipunyai sekarang itu adalah dari manuskrip, bukan dari autograf. Ya. Kitab suci, kitab Iliad karangan Homer, tulisan-tulisan Julius Caesar, tulisannya tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles, semua yang ada itu hanya dari manuskrip. Tidak ada punya autograf. Jadi kalau mau dibilang nilai minus, minus dari mana? Kecuali yang lain punya autograf. Semua tidak punya. Tapi nanti akan saya jelaskan keunggulan kita itu ada di mana, ya. Tapi pokoknya di sini adalah bahwa dengan hancurnya autograf itu bukan nilai minus karena semua dokumen baik kitab suci agama maupun juga yang sekuler-sekuler, tulisan-tulisan dulu tidak ada satupun yang punya autograf lagi. Ini buat ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Oke. Nah, tapi mungkin kita perlu memikirkan satu hal. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, mengapa Allah tidak melindungi manuskrip-manuskrip sehingga bebas dari salah? Kalau autograf, saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya, penulisan Alkitab itu inspirasi, maka tak mungkin salah. Ada pengaruh adikodrati, pengaruh supranatural sehingga penulis Alkitab tidak bisa salah. Mengapa inspirasi hanya berkaitan dengan penulisan,
dan bukan penyalinan. Terus terang saudara, ini kita tidak tahu apa jawaban sesungguhnya. Tapi di sini saya cuma mau mengutip kata-kata dari seorang teolog, namanya William Seth. William Seth memberikan penjelasan seperti ini. Mengapa Allah tidak mengilhami para penyalin sama seperti para pengarang orisinil? Mengapa dia mulai dengan ketidakbersalahan yang mutlak dan mengakhiri dengan kebersalahan yang relatif? Karena alasan yang sama, di mana dia biasanya mulai dengan hal-hal supranatural dan mengakhiri dengan hal-hal yang natural atau alamiah. Sebagai ilustrasi, pendirian pertama dari gereja, baik perjanjian lama, perjanjian baru, ditandai dengan mujizat-mujizat. Tapi perkembangan gereja hanya ditandai dengan pekerjaannya dalam alam, providensi dari kasih karunia. Mujizat itu dibutuhkan untuk memulai kerajaan Allah dalam dunia yang berdosa ini. Tapi tidak dibutuhkan untuk kelanjutan dan kemajuannya. Dan hal yang sama juga benar untuk wahyu Allah dalam firman tertulis itu. Dia harus mulai dengan mujizat. Kebenaran dan fakta dari agama yang diwahyukan berbeda dengan yang alamiah. Harus diberikan secara supranatural kepada beberapa orang tertentu yang dipilih secara khusus untuk tujuan ini. Pengilhaman termasuk kategori mujizat. Ini sama mujizatnya dengan pembangkitan orang mati. Karena itu mengharapkan bahwa Allah terus mengilhami para penyalin setelah memberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, sama seperti mengharapkan bahwa karena pada abad pertama dia memberikan kuasa pada manusia untuk membangkitkan orang mati, dia akan terus melakukan hal itu dalam semua abad. Maksud Seth adalah bahwa kelihatannya cara kerja Allah adalah memulai sesuatu dengan supranatural dan lalu menjadi natural. Membangkitkan orang mati itu ada dalam sejarah gereja, ya. Nah, tapi apakah kita mau berkata karena dulu Allah membangkitkan orang mati, sekarang juga harus? Nggak harus. Makanya banyak orang mati tidak bangkit-bangkit kan? Ya. Jadi Seth hanya mau mengatakan demikian, sehingga dia mengatakan bahwa pada mula penulisan kitab suci sesuatu yang supranatural terjadi, yaitu pada saat diberikan inspirasi dalam penulisan. Tapi selanjutnya Allah tidak melakukan seperti itu bagi para penyalin, sehingga para penyalin itu bisa menyalin atau salah menyalin. Tapi saudara ya, kalau autograf sudah tidak ada, lalu manuskrip ini bisa salah, apa gunanya kita mempercayai ketidakbersalahan Alkitab? Toh yang ini bisa salah, yang di atas tidak ada lagi. Apakah tidak berguna? Tidak juga, karena kalau kita mempunyai kepercayaan pada ketidakbersalahan pada autograf, maka pada waktu kita menemukan ada perbedaan di dalam manuskrip, kita dengan mudah mengatakan manuskrip memang bisa salah, autograf pasti tidak. Jadi itu jelas kepercayaan kepada ketidakbersalahan pada autograf itu juga penting bagi kita. Oke, ini cukup berat pelajaran ini. Ada mau bertanya? Silakan. Ya. Tadi Bapak bilang di manuskrip ada terjadi kesalahan ya. Bagaimana bisa masuk kesalahan itu ke dalam manuskrip itu? Ya. Kadang-kadang ada kalimat tertentu di sini ya. Kok di sini kok tidak masuk ya? Kenapa? Kenapa tidak masuk? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan itu. Misalkan, kalau saya punya satu teks di sini, Ibu fotokopi, pasti sama ya? Tidak mungkin tidak sama ya? Kalau sampai fotokopi keluarnya lain, bukan fotokopi namanya itu. Tapi zaman dulu belum punya fotokopi, nyatet, salin. Nah, ingat bahwa yang menyalin khusus untuk manuskrip PB, yang menyalin itu bukan pakar, orang-orang biasa lah yang menyalin. Nanti kalau khusus perjanjian lama ada pakarnya, nanti sebentar akan saya jelaskan. Tapi untuk PB itu biasa orang-orang biasa, dan mereka tidak pernah berpikir untuk menyalin bagi banyak orang. Mereka berpikir menyalin untuk diri sendiri. Nah, kadang-kadang waktu mereka menyalin kan tulisan tangan, Ibu nulis kan pakai tulisan tangan Ibu, nyalin. Sampai kalimat tertentu Ibu kepengen untuk kepentingan pribadi Ibu nambahi keterangan. Coba saya pinjam Alkitab Bapak.
Tak ada. Bersih. Ada Alkitab tertentu punya orang yang rajin membaca. Biasanya mereka baca satu ayat ditambah satu kalimat. Ini kan bagus nih ya. Ditambah. Ditambah itu tidak berencana menambah Alkitab. Menambah keterangan untuk diri sendiri. Supaya waktu dia baca, dia ngerti. Nah, waktu ibu nyalin ya. Sebab ada 3 yang beri kesaksian di surga. Ayatnya cuma bilang begitu. Tapi ibu nafsir. Yang 3 beri kesaksian di surga siapa? Ini pasti Bapa, Anak, Roh Kudus ini. Lalu ibu tambah di sebelah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Untuk kepentingan ibu. Waktu ibu mati. Ketemulah teks itu oleh anaknya ibu. Waktu anaknya pikir, waktu baca dan nyalin lagi. Dia tidak tahu bahwa itu hanya catatan tambahan. Waktu dia nyalin, dia pikir asli, masuklah ke dalam manuskripnya dia. Jatuh lagi ke temannya. Nyalin lagi, sudah, ikut sudah. Maka muncullah satu kalimat. Sedangkan bapak yang ini nyalin tidak kasih keterangan. Ikut lurus saja. Waktu ikut lurus maka manuskrip yang di sini memang nggak ada kalimat itu. Tapi manuskrip yang ini ada. Karena yang pertama beri keterangan. Nah, jadi itu bukan sengaja menambah firman. Itu karena memang nulis untuk kepentingan sendiri. Kalau sekarang di Alkitab kita tambah tulisan kan gampang dibedakan. Ini cetakan lembaga Alkitab. Kalau kita nambah tulisan kita kayak cacing-cacing begitu kan juga langsung kentara kan. Tapi kalau itu ditambah dengan orang dan tulisannya sama. Ya. Kadang-kadang nyalin kelewatan satu baris. Waktu kelewatan satu baris. Waduh. Kelewatan. Terus supaya tidak kelewatan, dia bikin catatan di bawah. Tambah. Kan untuk diri sendiri dia ngerti. Tapi begitu manuskrip itu jatuh ke tangan orang lain nyalin, dia tidak memperhatikan kalimat itu. Kalimat yang tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan terjadi manuskrip yang satu punya, manuskrip yang lain itu tidak punya. Jadi memang ada kesalahan. Oke? Saya mau tanya, siapa yang sudah tergoncang imannya? Pemirsa juga mungkin mendengar hal ini. Saudara jadi bingung. Tapi ingat, ini bukan ajaran liberal. Orang liberal memang tidak percaya Alkitab firman Allah dan anggap semua punya salah. Itu beda dengan orang-orang yang Injili, yang percaya Alkitab firman Allah tidak bisa salah, tapi kita tidak bisa tutup mata dengan mengabaikan perbedaan manuskrip. Ya. Saudara jangan kira bahwa ini hanya Alkitab. Nah, coba bikin ujian yang sama untuk setiap kitab suci agama. Jangan pakai iman loh, pakai ilmiah. Kalau omong iman, kita bisa percaya ini ya. Tapi kalau pakai ilmiah, pakai standar ilmiah yang sama untuk menguji setiap kitab yang ada. Baik kitab suci agama, kitab suci sekuler, kitab-kitab sekuler. Uji. Tadi saya bilang, tidak ada yang punya autograf, semua punya manuskrip. Dan uji manuskrip. Nanti sebentar, saya akan memberikan perbandingan manuskrip-manuskrip. Dan kita melihat, kitab mana di dunia ini yang unggul dari sisi manuskrip-manuskrip. Ya. Tapi saudara, jangan khawatir kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya bilang. Kenapa? 2 hal. Pertama, persentasi kesalahan manuskrip kita sangat kecil. Tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%. Di bawah 1%. Persentase kesalahan manuskrip. Dan kedua adalah bahwa dari penelitian seluruh manuskrip tidak ada kesalahan fatal. Kesalahan itu ada pada kalimat-kalimat yang tidak terlalu penting, atau pada angka-angka, atau pada keterangan, beberapa keterangan. Tapi tidak fatal sampai pada masalah doktrin. Tidak. Tidak bisa tahu-tahu ada Yesus bukan Tuhan, tahu-tahu ada manuskrip bilang Yesus Tuhan. Tidak ada. Kesalahan-kesalahan yang bersifat doktrinal sama sekali tidak ada. Penelitian soal manuskrip-manuskrip menunjukkan bahwa kepercayaan, dasar kepercayaan Kristen yang sekarang itu masih sama dengan kepercayaan ribuan tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan di dalam aspek
dasar atau aspek fondasi dari iman Kristen. Nah, sekarang saudara, saya menjelaskan ini, perhatikan sungguh-sungguh. Saudara, mari kita bicara di bawah tahun 1945. Sebelum tahun 1945, kita kan yang naskah asli autograf tidak ada ya. Kita punya salinan. Salinan tertua kita. Saya mungkin perlu jelaskan dulu apa yang dimasukkan dengan salinan tertua atau salinan muda. Kita ada di tahun 2019. Ya. Saudara semua dengar saya ngajar, semua nyatet. Semua nyatet. Waktu terus berjalan sampai tahun 2100. Di sini ada satu kelompok orang di tahun 2100. Mau cari tahu 2019 itu Ezra ajar apa? Bagaimana cara cari tahu 2019 Ezra ajar apa? Lihat catatan-catatan orang yang pernah duduk diajar oleh Ezra. Nyari Bapak punya salinan. Ternyata sudah hancur salinannya. Ya. Cari punya Bapak punya sudah hancur, tapi sempat disalin oleh anak-anak Bapak. Manuskripnya bertambah. Ya kan? Ibu punya sudah hancur, tapi cucu ibu sempat punya. Berarti sekarang sudah banyak manuskrip. Dan dihitung manuskrip, ternyata masih ada catatan. Catatan dari tahun 2025 ada. Tapi ada catatan kedua, ini tahun 2040. Ada catatan tahun 2045. Kalau begitu, dari kacamata orang 2100, mana manuskrip tertua? 2025. Pelajarannya 2019. Catatan tertua yang tertinggal, yang belum hancur adalah tahun 2025. Sedangkan ada catatan 2045, tapi sudah lebih mudah. Dari kacamata orang 2100, ada manuskrip tahun 2025. Itu manuskrip tertua yang ada. Coba cari, ini kan 2019, jangan-jangan ada manuskrip tahun 2020. Cari hancur semua, sudah tidak ada. Ini hancur, manuskrip tertua 2025. Paham itu? Nah, sekarang sebelum tahun 1945, manuskrip kita, Perjanjian Lama, paling tua itu abad 9. Abad 9. Ini paling tua. Sebelum abad 9 kita tidak punya manuskrip, hancur semua. Kita punya manuskrip abad 9. Ini namanya naskah Masoretis. Ya. Naskah Masoretis. Karena kita punya abad 9, naskah abad 9 ini, manuskrip abad 9, ini dipakai untuk menerjemahkan Alkitab-Alkitab kita sebelum tahun 1945. Semua terbitan Alkitab tahun 1945, sebelum itu mengacu pada manuskrip Masoretis. Ya. Lalu, pada tahun 1945, ada seorang anak gembala suku Badui. Lagi gembalakan kambing domba di sekitar Laut Mati. Lagi nganggur, ambil batu, lempar-lempar. Tiba-tiba brak, kayak bunyi sesuatu. Apa itu? Dia masuk ke lubang, cari. Dia menemukan ada tembikar-tembikar dari tanah liat. Banyak sekali itu. Apa itu? Rupanya dia lempar batu itu pecah. Lalu dia masuk di situ, dia lihat, ada gulungan-gulungan tulisan aneh yang dia tidak pernah tahu.
tulisan apa ini? Dia ambillah itu, bawa dia keluar. Begitu dia bawa keluar, beredarlah, dia jual ke pasar bebas. Salinan ini, teks yang dia dapat di dalam tembikar ini, keliling di pasar bebas, sampai jatuhlah ke tangan seorang imam gereja Ortodoks. Imam gereja Ortodoks itu aneh dengan teks ini. Apa ini tulisan ini? Lihat. Lalu dibawalah kepada pakar bahasa purba kuno. Jatuhlah kepada Profesor Eliezer Sukenik, pakar bahasa-bahasa tempo dulu. Dan betapa kagetnya dia. Ternyata seluruh teks itu adalah teks Alkitab Perjanjian Lama, seluruhnya minus kitab Ester. Wah, masuk laboratorium tes, itu dari tahun berapa? Ternyata naskah itu berasal dari abad 2 sebelum Masehi. Berarti kita kira-kira 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Maka ini disebut sebagai Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Berarti kita punya sebelum 1945, tertua kita abad 9. Tapi sekarang kita menemukan satu manuskrip salinan lebih tua hampir 2000 tahun dari Masoretic Text. Nah, kalau begitu kita tinggal uji saja kan. Kira-kira naskah abad 9 ini, Masoretic ini, yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab, mari kita banding dengan 200 tahun sebelum Masehi. Sama enggak? Kalau banyak tidak samanya artinya Alkitab kita sudah berubah. Nah, maka diperiksalah. Bandingkanlah antara Masoretic Text dan Dead Sea Scroll. Dan hasil perbandingannya, seluruh kitab itu sama 99,5% sama. Ada perbedaan. Perbedaannya 0,1%. Kenapa bisa beda 0,1%? Karena ada yang robek. Kalau saudara salin dari saya, kalau utuh begini kan salin bagus itu. Tapi kalau robek, ada apa di situ? Kalau teman misalnya ibu mau ambil salinan dari saya. Lalu Esra makan robek hari itu. Makan apa ibu? Ibu mikir ya, makan apa ya Esra? Kalau pizza kok rasanya kecil ya kamu. Ini orang timur ini. Kayaknya suka makan jagung ini. Jagung lah diisi. Jadi makan jagung. Ternyata ditemukan teks yang lebih tua yang tidak robek. Ternyata Esra makan bubur. Maka di sini bubur, di sini jagung. Itu karena robekan-robekan begitu. Dan itu hanya 0,1%. Ya, 0,5% ya, 99,5% akurat. Itu berarti bahwa Alkitab Perjanjian Lama yang Bapak pegang hari ini boleh dikatakan sama dengan Alkitab Perjanjian Lama 200 tahun sebelum Tuhan Yesus. Maka tudingan orang agama lain bilang Alkitab kita dipalsukan, palsukan mana? Yuk bukti sejarah. Ya. Pertanyaan kita begini, kenapa ya kok bisa akurat? Karena yang menyalin naskah Masoretis itu bukan orang awam biasa. Beda dengan teks Perjanjian Baru. Teks Perjanjian Baru, ibu juga ngambil cucunya, ibu anaknya, orang-orang tidak berkompeten. Tapi naskah Masoretis itu disalin oleh orang-orang berkompeten. Namanya adalah grup Masorah. Itu grup khusus yang kerjanya menyalin Alkitab. Saudara mau tahu cara mereka salin Alkitab? Caranya begini. Ini ya, ini naskah asli. Satu orang baca, satu orang salin. Sekarang muncul salinan. Ini asli, ini salinan. Habis nyalin, mereka tidak berhenti. Ayo sekarang,
Hitung, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 baris. Hitung di salinan, 25 enggak? Kalau 24 berarti ada masalah. Kurang satu baris, berarti ada yang kelewat. Kalau sampai 26 baris, kok bisa lebih banyak dari SD? Hitung, jumlah baris masih 25. Sekarang mulai, baris 1. Baris 1 berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitung di sini. Sama, 20 kata. Hitung berapa huruf? Sama. Baris kedua, berapa kata, berapa huruf? Sama. Setelah itu total seluruh isi ini, semua berapa huruf? Di sini misalnya 5.320 huruf. Kalau di sini 5.321, ada kelebihan 1. Jangan-jangan ngantuk waktu salin. Periksa ulang. Ini, begitu ada perbedaan, dibuang. Salin ulang. Itu kerjanya orang masorah. Maka sangat akurat. Naskah masorah itu sangat akurat. Itulah sebabnya begitu ketemu Dead Sea Scroll yang 200 tahun sebelum Tuhan Yesus, kenapa bisa seakurat itu? Itu karena cara kerja begitu. Tapi perjanjian baru ini kan ya siapa saja bisa salin yang bukan pakar. Tapi apakah kalau begitu kita bisa meragukan perjanjian baru? Nanti saya buktikan. Karena itu saudara-saudara ya, kalau saya mengajarkan bahwa kita punya problem dengan manuskrip, jangan buru-buru ragu bahwa, kalau begitu iman kita tidak bisa dipercaya. Tidak. Terbukti, kalau saudara berkesempatan pergi ke Israel, saudara boleh kunjungi Museum Israel. Minta lihat Dead Sea Scroll. Gulungan kitab Yesaya ada di sana. Ya, dan juga kitab-kitab yang lain. Luar biasa bahwa apa yang tercatat dalam kitab kita masih sama dengan 200 tahun sebelum Tuhan Yesus. Maka kita bersyukur bahwa orang mengatakan bahwa penemuan naskah Laut Mati itu adalah penemuan terbesar di abad modern. Dan saya kira Tuhan bekerja di sana untuk menunjukkan bahwa firman-Nya selama 2000 lebih tahun itu tidak mengalami perubahan yang berarti selain daripada hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil. Ya. Saya berikan satu kutipan dari Eastman Family Encyclopedia of the Bible. Selama 250 tahun terakhir ini, banyak ahli-ahli yang teliti telah bekerja keras memastikan bahwa kita memiliki perjanjian baru yang sedekat mungkin dengan apa yang ditulis secara orisinil oleh para pengarangnya. Sedikit daerah-daerah keraguan-raguan yang tertinggal hanyalah persoalan kecil tentang penyusunan kata. Tapi tidak ada pertanyaan-pertanyaan ini yang menimbulkan keraguan apapun tentang arti dasar dari perjanjian baru. Bahkan tentang perjanjian baru. Perbedaan-perbedaan kecil. Tidak merubah ajaran. Maka kita boleh katakan, jikalau hari ini kita percaya A, orang Kristen perdana 2000 tahun lalu juga sama dengan kepercayaan kita sekarang. Ya, karena itu adalah salah bahwa kita menganggap bahwa Alkitab kita sudah tidak bisa dipercaya. Ada problem, kita harus jujur, ada problem. Tapi tetap layak dipercaya dengan tingkat keakuratan yang begitu besar. Itulah sebabnya kita untuk bisa mempelajari Alkitab, ini kan kadang-kadang terjemahan-terjemahan juga mengacu kepada manuskrip berbeda. Mudah bagi kita untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan itu, maka punya Alkitab kalau bisa lebih dari satu terjemahan. Di Alkitab Indonesia ada terjemahan baru edisi 2, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan lama, bahasa Indonesia masa kini, Alkitab Kabar Baik dari Kalam Hidup, belum lagi di Inggris ada King James, New International Version, New American Standard Bible, dan kita bisa mengacu dan mungkin dengan sedikit pemahaman bahasa asli, kita bisa melihat dan memahami teks-teks itu lebih baik. Ya. Nah, karena itu saudara ya, kepercayaan terhadap ketidakbersalahan Alkitab dengan mempertimbangkan problem-problem manuskrip seperti itu, kita masih harus tetap percaya bahwa Alkitab kita itu adalah firman Allah dan saudara, dia tidak mengandung kesalahan-kesalahan fatal. Bahkan ada banyak orang mengatakan terlalu banyak kontradiksi. Tidak. Dengan tingkat
keakuratan yang besar dan tingkat kesalahan yang, persentase kesalahan yang begitu kecil. Sebenarnya ada banyak dugaan kontradiksi yang sebenarnya bukan kontradiksi. Ya, hanya orang terlanjur tidak percaya Alkitab lalu menganggap bahwa semua di dalam salah. Padahal kita bisa menunjukkan bahwa tidak harus ada kontradiksi di sana. John Murray mengatakan, seringkali sekalipun kita tidak bisa menunjukkan keharmonisan kitab suci, tapi kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Ya. Ingat ya, berbeda bukan berarti bertentangan. Bisa saja Injil yang satu dengan Injil yang lain ada catatan berbeda, tapi tidak harus bertentangan. Saya hanya mau beri contoh saja. Coba mari kita lihat Matius pasal 5 ayat 1. Matius pasal 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini khotbah di bukit ya. Jadi Yesus naik ke atas bukit, lalu ngajar. Untuk mengajar, Yesus naik ke atas bukit. Lukas 6 ayat 17, itu juga peristiwa yang sama. Coba baca Lukas 6 ayat 17. Lukas 6 ayat 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Nanti mereka diajar. Menurut Matius 5 ayat 1 tadi, naiklah ke atas bukit. Jadi untuk mengajar Yesus naik. Kalau menurut punya Bapak tadi? Lalu turunlah mereka dan berhenti di tempat datar. Jadi sebenarnya Yesus ngajarnya naik atau turun. Seringkali orang baca begini, nah ini Alkitab salah. Ini bilang naik, ini bilang turun. Ada orang yang kritikus Alkitab yang kurang kerjaan, suka cari yang begitu-begitu untuk membuktikan Alkitab salah. Sebenarnya kita mungkin tidak tahu persis, tapi itu tidak harus kontradiksi. Tidak harus salah satu salah. Karena yang satu bilang naik, yang satu bilang turun. Seorang penafsir mengatakan bahwa Yesus bisa saja gini ya. Di gunung ini, seperti ini. Yesus dan murid-murid, ini kan tanah datar di sini. Yesus dan murid-murid naik ke gunung ini. Matius lihat dari sini dan mengatakan Yesus naik ke gunung untuk ngajar. Karena lihat dari situ. Tapi Lukas tidak lihat dari sini. Lukasnya lihat ininya. Maka dia lihat dari sini. Kan tadi Yesus dari sini turun ke sini. Maka ini dia turun ke tempat datar. Jadi tergantung dari mana lihat. Yang satu lihat dari sini, dia bilang, oh naik ke gunung. Memang di gunung, di bukit. Tapi yang satu hanya lihat utai naik dari sini, di sini agak satu tempat datar, turun dari sini. Jadi turun. Maka satu naik, satu turun. Tidak harus bertentangan. Ya, tidak harus bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu pada waktu kita menjumpai ada perbedaan-perbedaan, jangan buru-buru mengatakan ini pasti salah satu nih. Tidak. Ya, kita akui ada kesalahan manuskrip, tapi ada terlalu banyak perbedaan yang sebenarnya bukan kontradiksi yang kita bisa jawab. Nah, ini kira-kira penjelasan soal hal ini. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan yang lebih lagi. Tapi apabila apa yang saya sampaikan ini membuat atau memunculkan pertanyaan dalam pikiran saudara, saudara pemirsa di rumah juga, kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor SMS yang ada di layar kaca ini. Kami pasti akan menjawab pertanyaan saudara. Juga yang punya beban doa, boleh kirim beban doa saudara ke nomor yang sama, dan ada tim yang akan berdoa juga bagi saudara. Nah, saya sudah jelaskan soal problem-problem manuskrip dalam rangka berbicara soal ketidakbersalahan Alkitab. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk memikirkan sebenarnya apa dasar dari inerrancy of the Bible. Apa dasar dari ketidakbersalahan Alkitab itu?
Dasar pertama adalah kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab adalah firman Allah, Allah tak mungkin bisa salah. Salah ini yang nyalin. Tapi Alkitab datang adalah firman Allah. Kalau itu firman Allah, maka itu tidak bisa salah. Menyalahkan isi Alkitab yang bukan salinan kita adalah sama dengan menyalahkan Allah. Bahwa Allah bisa salah. Ingat, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, dia bisa menjaga penulisnya sehingga tidak salah. Dan juga sebelum dia memberikan inspirasinya, dia telah bekerja di dalam para penulis, mempersiapkan mereka sehingga mereka pada akhirnya dapat menulis firman-Nya dengan cara atau dengan akurat, dengan cara-cara yang benar. Nah, karena itu saudara-saudara, kita dari dasar-dasar itu, Allah Maha Kuasa, Allah mempersiapkan para penulis, maka kita harus percaya bahwa kitab suci memang tidak mengandung kesalahan di dalam autografnya. Juga selain itu kita berpikir ya, bahwa di dalam banyak ayat Alkitab itu ada larangan untuk nambah, larangan untuk mengurangi ya. Kita sudah lihat di dalam Wahyu, ada juga Ulangan 4 ayat 2, Ulangan 12 ayat 32, Amsal 30 ayat 6. Itu semua adalah ayat-ayat yang melarang kita menambahi Alkitab. Kalau Alkitab itu ada salahnya, mengapa sampai ada larangan untuk ditambahi atau dikurangi? Karena itu bagi saya, sekalipun ada problem manuskrip, tapi kita harus tetap mempunyai kepercayaan tentang inerrancy of the Bible. Apa pentingnya ini? Pentingnya ini adalah kalau saya percaya bahwa Alkitab, autograf tidak ada salahnya, waktu bertemu problem, saya akan berusaha untuk mencari alasan yang harmonis untuk itu. Tapi kalau saya sudah bergerak dengan asumsi tidak percaya Alkitab atau menganggap Alkitab salah, orang mempunyai pemikiran dasar begitu, dia akan ketemu banyak salah. Kalau Bapak percaya, ini bukan firman, ini banyak salah nih. Coba buka. Begitu buka, Bapak pasti ketemu salahnya banyak. Tapi kalau Bapak percaya ini Alkitab firman Allah, Allah menjamin firmannya, waktu Bapak ketemu baca-baca, Bapak akan ketemu banyak kebenaran. Itu penting. Orang yang tidak percaya Alkitab firman Allah dengan mudah mengatakan bahwa ini salah, ini salah, ini salah. Saya mau kasih contoh saja ya. Saya banyak ditanya soal Yudas mati. Dengan cara apa? Coba baca Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, ini bicara soal Yudas. Yudas pergi dari situ dan menggantung diri. Berarti Yudas mati gantung diri. Ya. Lalu coba lihat Kisah Rasul 1 ayat 18. Kisah Rasul 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, menurut Kisah 1 ayat 18, Yudas ini jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar. Sedangkan menurut Matius tadi, dia gantung diri. Ini Alkitab salah nih. Satu bilang gantung diri, satu bilang jatuh dan isi perut keluar. Dengan mudahnya orang bilang salah, padahal belum tentu salah. Saya ditanya begitu, saya bilang, enggak ada salahnya. Kenapa? Dua-duanya harmonis. Kenapa? Waktu Yudas gantung diri, Matius lihat. Lalu Matius nyatat waktu Yudas gantung diri. Tapi mungkin talinya putus atau pohonnya patah, jatuhlah mayat Yudas, isi perut keluar. Lukas lihat dan nyatat. Jadi Matius lihat yang ini, Lukas lihat yang ini. Tapi mereka bilang, Pak Esra ada mana ada itu pohon patah atau tali putus. Ya kan? Coba lihat Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu Yesus mati, Yudas sudah gantung diri.
Waktu Yesus mati terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Kalau bukit batu terbelah, pohon bisa patah nggak, Pak? Bisa. Oh bisa. Tali bisa terlepas? Bisa. Oh bisa. Jadi dia gantung diri. Begitu gempa bumi goyang-goyang, mungkin lepas talinya jatuh di sini, isi perut keluar di sini. Yang satu nyatet ini, yang satu nyatet ini. Apanya yang bertentangan? Nggak ada yang bertentangan. Ya. Nah itu pentingnya kita percaya inerrancy of the Bible. Kita akan bisa menjawab hal-hal yang kelihatannya kontradiksi di dalam Alkitab. Saudara, tadi saya sudah jelaskan soal perjanjian lama ya. Penemuan Dead Sea Scroll itu menunjukkan bahwa perjanjian lama kita begitu akurat, 99,5%. Tapi tadi saya singgung juga bahwa kita penyalin perjanjian baru itu bukan orang-orang pakar seperti orang-orang Masoret itu ya. Nah tetapi saudara, ini tidak berarti bahwa perjanjian baru kita tidak bisa dipercaya. Ada beberapa hal yang mari kita coba bandingkan antara Alkitab perjanjian baru dengan naskah-naskah kuno yang lain. Saya perlu memberikan penjelasan sedikit beberapa hal penting. Pertama adalah kapan suatu kitab atau suatu buku ditulis. Kapan ditulis? Lalu salinan tertua yang ada itu kapan? Itu yang tadi sudah saya jelaskan soal salinan tertua. Maka salinan tertua itu harus dipertimbangkan. Dan berikut adalah perbedaannya. Perbedaan antara masa ditulis dengan salinan tertua. Berapa tahun? Dan jumlah manuskrip. Ya, mari kita coba bandingkan. Ada satu tulisan terkenal, Iliad karangan Homer. Iliad karangan Homer ini, Homer menulisnya dari tahun 800 sebelum Masehi. 800 tahun sebelum Yesus lahir. Iliad sudah bikin, ditulisnya. Homer sudah menulis Iliad ini. Dan saudara-saudara, tapi naskah tertua kapan? Ya, naskah tertua yang ada itu adalah dari tahun 400 sebelum Masehi. Ditulis tahun 800. Naskah tertua yang ada sampai hari ini 400 sebelum Masehi. Berarti ada berapa jarak? 400 tahun. Bayangkan 400 tahun dari naskah. Makin jauh kan makin sulit dipercaya kan? Makin dekat ke sini kan lebih dipercaya. Ini 400 tahun jaraknya. Tapi berapa jumlah manuskrip salinan yang dipunyai Iliad? Itu ada 643 salinan. Cukup banyak ya. Salinan yang tertinggal sampai hari ini 643. Lalu ada sejarah tulisan Herodotus. Ini Iliad. Tulisan Herodotus. Filsafat, ahli filsuf Yunani ya. Itu ditulis dari kira-kira tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi. Ya. Naskah tertua yang ada dari tulisan Herodotus itu tahun 900 Masehi. Berarti jaraknya dari asli ke salinan tertua itu ada 1350 tahun ada. Berapa jumlah manuskrip Herodotus yang tertinggal hari ini? Hanya 8. Sedikit sekali. Jauh dari Iliad. Ya. Lalu juga ada tulisan Thucydides. Thucydides ini itu waktu penulisannya ada sekitar tahun 480 sampai 425 sebelum Masehi. Ya. Naskah tertua yang ada 900 Masehi. Sehingga jaraknya ada kira-kira 1300 tahun. Lama. Berapa yang dipunyai? Hanya 8 manuskrip yang tersisa hari ini. Yang tersisa hari ini. Julius Caesar. Julius Caesar ditulis kira-kira tahun 400 sebelum Masehi.
naskah tertua yang ada tahun 900 Masehi. Artinya, ya, ada jarak kira-kira 1000 tahun di sini ya. Dari sebelum Masehi sampai Masehi loh. Ya, ada 1000 tahun dan jumlah manuskrip yang ada 7. Ini naskah kuno. Ya, naskah kuno. Al-Quran ditulis kira-kira tahun 610 sampai 640 ya. Dan naskah tertua yang ada, naskah tertua Quran yang ada itu kira-kira tahun 702 Masehi. Itu berarti ada jarak 92 tahun. Manuskrip Al-Quran yang ada sampai hari ini tidak lebih dari 50 manuskrip. Bagaimana dengan perjanjian baru kita? Perjanjian baru kita itu ditulis, mari kita ambil yang tertua. Surat Galatia itu diperkirakan ditulis tahun 54 sebelum Masehi. Seluruh perjanjian baru kita itu selesai, itu kira-kira tahun 90-an lah. Hampir tahun 100. Ya. Itu perjanjian baru kita. Dan naskah tertua kita yang ada, naskah Injil Markus, itu kira-kira ada di antara tahun 60-an, 70-an. Ya, dan itu berarti bahwa kita jaraknya itu hanya sedikit sekali ya. Ini ditulis tahun 54, ada di sini. Lalu juga manuskrip seluruh Alkitab itu ada tahun 100. 100 Alkitab kita sudah lengkap. Naskah tertua 114 ada. Berarti hanya beda 14 tahun. Ya. Juga kita bisa lihat juga ada naskah-naskah beberapa buku kita berasal dari tahun 200. Itu jarak 100 tahun. Lalu lengkap juga ada tahun 250. Ada beda-beda, tapi itu berarti bahwa, perhatikan, kita beda dari 100 sampai 114, 14 tahun. Ini beda 400 tahun. 400 tahun, 1350, 1350, 1092, 14. Berapa jumlah naskah? Ini 643, 887, tidak lebih dari 50. Perjanjian baru, bahasa Yunani saja, sekitar 5.600. Ditambah dengan bahasa Latin dan bahasa yang lain, seluruh naskah perjanjian baru itu kira-kira 25.000 naskah. Saudara lihat, juara 1 ini 25.000, juara 2 600. Jadi kalau kita mau meragukan perjanjian baru, tidak mau terima, dianggap tidak asli lagi, buang ini semua, jangan percaya. Karena keakuratan perjanjian baru melampaui semua kitab kuno yang ada. Jadi kalau orang mau menolak perjanjian baru, dia harus tolak, jangan percaya sejarah apapun. Tapi kalau bisa percaya dari 400 tahun, kenapa tidak percaya yang begitu mudah, dekat sekali dengan aslinya. Ya, maka dari situ kita harus sungguh-sungguh percaya, bukan minus seperti Pak ini. Ya, kalau mau minus semua sudah tidak punya autograf. Kita semua hanya berlomba pada manuskrip. Dan kalau uji manuskrip, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan perjanjian baru dari sisi jumlah manuskrip. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa penjelasan tambahan seputar masalah inerensi. Pertama adalah bahwa dalam persoalan bilangan, pada waktu Alkitab mencatat bilangan-bilangan, tidak selalu Alkitab mencatat bilangan secara persis. Kadang-kadang dia mencatat hanya perkiraan atau pembulatan. Ya. Mari kita lihat contoh misalnya Keluaran 12 ayat yang ke-40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Berapa lama di Mesir? 430 tahun. Ya. Coba lihat Kejadian 15 ayat 13.
Kejadian 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 400 tahun. Tadi 430 tahun. Ya. Di Kejadian dibilang 400 tahun. Nanti di Kisah 7 ayat 6 juga dibilang 400 tahun. Jadi sama saja. Maka di sini ada 430, 400. Jangan dianggap ini Alkitab salah atau bertentangan. Tidak. Cara Alkitab menulis itu biasanya pembulatan. Jadi kelihatannya yang betul sungguh-sungguh itu adalah 430, tapi dalam bahasa pembulatan dibulatkan menjadi 400 tahun. Kayak guru-guru juga, kalau anaknya dapat, muridnya dapat 8,9 dibulatkan jadi 9. Itu biasa di dalam hal angka-angka. Yang kedua, juga pada waktu mengutip, misalnya penulis perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Kadang-kadang tidak dikutip secara persis sama, tapi mereka membahasakan dengan bahasa mereka tanpa mengubah makna dari ayat yang dikutip. Itu ada banyak contoh seperti itu dan kita perlu memberikan perhatian pada hal itu. Ya. Pak, saya mau bertanya. Ya. Mengapa ada ayat-ayat perjanjian baru yang menyatakan bahwa itu adalah kutipan tetapi tidak menemukan ayat aslinya di dalam perjanjian baru? Misalnya Matius 21 ayat 13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saya kok tidak menemukan rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun di dalam kitab perjanjian lama. Padahal ada tertulis ya. Ya, ada tertulis. Matius 21 ayat 13, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Kamu menjadikan sarang penyamun. Memang, kalau saudara cari ayat ini di perjanjian lama nggak akan dapat. Kok tidak akan dapat kok dibilang ada tertulis. Nah, di sini kita harus memahami bahwa begini. Kita sekali lagi ya, seperti beberapa kali saya jelaskan, jangan memahami cara orang Yahudi berpikir itu dengan cara kita. Kita tuh bilang ada tertulis ya, mestinya cari di PL dapat dong. Tapi orang Yahudi bisa begini. Ini ada di sini. Dia ngambil sebagian kalimat dari sini, digabung dengan sebagian kalimat dari sini, lalu jadi satu ayat. Lalu dia bilang ada tertulis. Jadi tidak melulu bahwa ada tertulis di sini pasti ditemukan dalam satu ayat. Itu bisa merujuk kepada dua ayat yang digabung. Nah, sekarang kalimat tadi bilang apa? Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Satu, rumahku adalah rumah doa. Dua, kamu jadikan sarang penyamun. Sekarang mari coba kita lacak di dalam perjanjian lama. Coba lihat Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7, demikian firman Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku disebut rumah doa. Tidak ada sarang penyamun ya? Enggak ada. Berarti rumah doa ambil dari sini. Gak ada sarang penyamun. Lalu sekarang coba lihat Yeremia 7 ayat 11. Yeremia 7 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihatnya semuanya, demikianlah firman Tuhan. Ada sarang penyamun ya? Rumah doa nggak ada ya? Di sini ada sarang penyamun. Yesaya bilang rumah doa, nggak ada sarang penyamun. Di sini sarang penyamun, nggak ada rumah doa. Tapi Tuhan Yesus kutip, rumah doa masuk, sarang penyamun masuk, dibikin satu kalimat, lalu bilang ada tertulis. Jadi itu ciri khas mereka. Mengutip tidak harus dari satu ayat, dua ayat digabung jadi satu,
Makanya kalau hanya mau cari ayatnya di perjanjian lama persis begini tidak dapat. Tapi dia ada di 2 ayat berbeda. Nah itu cirinya ya. Dan ada banyak contoh-contoh seperti itu ya. Dan saya kira saya tidak perlu memberikan contoh lebih banyak. Hal lain lagi adalah bahwa dalam tentang inerensi ini adalah ingat bahwa Alkitab kadang-kadang mencatat sesuatu bukan dalam realitas sesungguhnya, tetapi dari tangkapan indera. Misalnya begini, kalau kita lihat ya bahwa ada cerita di dalam kitab Yosua ya, bahwa Yosua berdoa, matahari berhenti di atas langit sana, berhenti. Maka berhentilah matahari. Secara implisit artinya kita percaya bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Ya, padahal menurut geosentris, ya, heliosentris itu adalah bahwa ini yang berputar. Nah kelihatannya Alkitab itu menjadi bertentangan. Mestinya bumi yang mengelilingi matahari. Mestinya bumi berhentilah. Tapi justru dibilang matahari berhenti. Memang bumi yang mengelilingi matahari. Tapi yang kita lihat waktu bangun pagi kan matahari di sana. Sore di sana. Alkitab tidak mencatat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Tapi dia mencatat dari sudut pandang tangkapan indrawi kita. Maka kita pun bahasa modern masih bilang matahari terbit, terbenam. Padahal mestinya kan yang putar itu kan bumi kita. Jadi juga dibilang bahwa bintang-bintang itu kecil, matahari besar. Padahal kalau mau uji kebesarannya, masih ada banyak bintang lebih besar dari matahari. Tapi kan yang kita nangkap ini kan bintang kecil sekali. Ya ditulis berdasarkan apa yang terlihat atau yang nampak kecil itu. Ya. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah begini. Memang ada banyak kata-kata manusia, kata-kata setan di dalam Alkitab. Tapi itu tidak berarti bahwa Alkitabnya salah. Kata-kata setan dicatat secara benar. Kata-kata manusia bagaimanapun dicatat secara benar. Sehingga pada akhirnya semua kata-kata manusia, setan, entah benar atau salah tetap dicatat secara benar. Jadi Alkitab tetap benar dalam hal ini. Dan itu menjadi dasar bagi kita untuk inerrancy of the Bible atau ketidakbersalahan Alkitab. Ya. Ada pertanyaan Pak? Ya. Dalam hal kontradiksi yang tercatat di Injil Matius dan Lukas, khususnya Matius 20 ayat 29 sampai 30, lalu Lukas 18 ayat yang ke-35, di situ Matius menyebutkan Yesus keluar dari Yeriko, sementara Lukas menyebutkan bahwa hampir tiba di Yeriko. Pada bagian lain, Matius juga mengatakan ada 2 orang buta, sementara Lukas mengatakan hanya 1 orang buta. Mohon penjelasan, Pak. Ya, kita lihat ya, Matius 20 ayat 29-30 ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, keluar ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, ada 2 orang buta. Ini menurut Matius. Keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta. Kalau Lukas 18 ayat 25, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ini berarti baru mau masuk ini. Hampir tiba. Ada seorang buta. Jadi kelihatannya ada 2 perbedaan. Ini bilang keluar dari Yeriko, ini hampir tiba. Ini 2 orang buta, ini 1 orang buta. Apakah bertentangan? Tidak. Orang mudah lihat, ini mau keluar, ini mau masuk, ini bertentangan. Tidak. Karena orang tidak memahami situasi di sana. Karena di sana sebenarnya Yeriko itu ada 2. Ada Yeriko lama yang hancur, tapi belakangan dibangun satu kota Yeriko yang baru, tapi tidak persis sama di tempatnya. Maka Yeriko baru itu ada di sini. Nah, kelihatannya Yesus dari sini mau ke sini. Maka dilihat dari sini, dia mau keluar. Dilihat dari Yeriko lama, Yesus mau keluar. Dilihat dari Yeriko baru, dia baru mau masuk. Jadi sudut pandang membedakan. Kalau di sini ada 2 orang, di sini 1 orang juga tidak bertentangan itu. Sekarang saya ketemu saudara berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oh banyak nih ya. Pak nama siapa?
Eka. Pak Eka. Saya ketemu saudara banyak semua. Kalau besok saya ketemu orang, saya bilang, kemarin saya ketemu ada ini banyak orang. Lalu saya ketemu orang sana, kemarin saya ketemu Pak Eka. Benar enggak? Benar. Kecuali saya bilang, kemarin saya hanya ketemu Pak Eka, itu baru salah. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya hanya ketemu dia. Saya mengatakan saya ketemu dia. Kalau di sini Yesus ketemu 2 orang buta, di sini ketemu 1. Karena mungkin Lukas hanya mementingkan ada 1 orang buta yang menyolok, dia hanya mau catat 1. Itu bukan bertentangan sama sekali. Ya, jadi itu hanya perbedaan, tapi tidak bertentangan. Oke, masih ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak Pendeta tentang pernyataan Bapak waktu misalnya menyerang pengajaran dan menyebut nama orangnya. Bukankah Tuhan mengajar kita mestinya kita mengasihi orangnya dan membenci dosanya? Dan kalau menyebut nama, bukankah itu membangkitkan amarah? Tetapi bukankah kita harus membawa kedamaian untuk semua orang? Ini pertanyaan saja. Kita benci ajaran tapi mengasihi orang. Apakah menyebut orang harus berarti membenci dia? Dari mana kita membuat kesimpulan bahwa kalau saya sebut orangnya pasti benci dia, dan kalau tidak sebut pasti tidak benci? Saya bisa menyebut tanpa membenci. Tapi Anda bisa tidak menyebut tapi benci. Jadi menurut saya tidak bisa diukur dari benci atau tidak benci hanya dari sekedar mengatakan bahwa si A mengajarkan begini-begini dan seterusnya. Dan menurut saya sudah ajarkan sebelumnya bahwa dasar kita Alkitab. Kalau Alkitab membenarkan, jangan ada yang menyalahkan. Kalau Alkitab menyalahkan, jangan ada yang membenarkan. Kalau begitu saya bertanya, apakah ada ayat yang melarang kita menyebut nama orang waktu kita bahas ajarannya? Kalau ada, berikanlah larangan itu. Tidak ada. Tapi apakah ada ayat yang mendukung bahwa waktu kita membahas seseorang atau ajaran, kita sebut namanya? Mari kita buka Alkitab kita. Coba Bapak lihat 1 Timotius 1 ayat 20. 1 Timotius 1 ayat 20. 1 Timotius 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Hymenaeus, Alexander. Paulus bicara dalam suratnya sebut nama mereka. Lalu coba lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Paulus jelas menyebut nama. Jadi kalau menyebut nama pasti salah dan benci, saudara harus menganggap Paulus juga menyebut nama dan benci. Tapi apakah kita bisa menyimpulkan demikian? Tidak. Seringkali kalau saya membahas ajaran orang-orang tertentu menyebut nama, orang bilang, jangan menghakimi, jangan menghakimi, jangan menghakimi. Apakah kita boleh menghakimi, Ibu? Boleh enggak? Oke, coba Bapak baca Yohanes 7:24. Yohanes 7 ayat 24. 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Boleh menghakimi? Asal adil, Pak. Asal adil. Ya. Yang salah kalau menghakimi tidak adil. Berarti boleh dong menghakimi, asal adil. Lah bagaimana adil? Kalau saya tidak tahu apa yang Bapak omong, Bapak ajarkan hanya sepotong, saya bilang, sesat kau. Itu artinya saya menghakimi, tapi menghakimi tidak adil. Tapi kalau Bapak menulis buku dan saya baca buku Bapak semua sudah periksa-periksa, wah ini orang benar-benar sesat. Itu namanya menghakimi, tapi menghakimi secara adil setelah menunjukkan dalil-dalil. Setelah menunjukkan apa Bapak ajarkan, dibandingkan dengan Alkitab, Bapak sesat. Itu menghakimi dengan adil. Tapi kalau tidak tahu apa-apa, semua dianggap sesat. Nah itu baru menghakimi tidak adil. Banyak orang Kristen hanya tahu jangan menghakimi, tapi mereka tidak baca ini Yohanes 7:24. Ya. Nah itu masalahnya yang seringkali terjadi. Nah satu hal juga ya perlu dipikirkan ya, bahwa ini misalnya ya, kita tinggal sama-sama di satu kota, ibu jual bakso, jual bakso, jual bakso, jual bakso, jual bakso. Saya tahu bahwa bapak ini jual bakso ada racun.
Dan saya bilang ke anak saya, "Nak, kamu kalau makan bakso tuh hati-hati ya. Ada salah satu orang di sini yang baksonya beracun." Atau saya bilang, "Nak, hati-hati ya. Bapak yang sana itu, yang pakai baju jeans itu baksonya beracun." Mana lebih menolong anak saya? Yang kedua, ketika saya sebut jelas, anak saya sadar itu. Tidak curiga yang lain, tapi langsung ambil langkah, ini hati-hati. Tapi kalau saya bilang, pokoknya ada. Waktu saya pokoknya ada, anak saya bingung. Yang mana? Makan aja di sini. Mungkin ini tidak. Begitu makan, mati. Jadi sebenarnya penyebutan itu bukan untuk membangkitkan amarah sebenarnya. Tapi itu adalah menolong orang untuk sadar. Mengapa? Kadang-kadang ajaran sesat itu begitu terselubung. Sampai di mata orang awam itu tidak tahu persis. Saudara, kalau uang asli 100.000 itu warna merah. Mau bikin uang palsunya warna apa? Kenapa tidak biru aja sekalian? Itu hanya orang bodoh yang bikin uang palsu begitu kan? Kalau uang palsu merah, bikin merah. Kalau ukurannya bentuknya segi 4, bikin segi 4, jangan bikin segi 3. Ya. Kalau fontnya jenis ini, bikin sama. Ketebalannya sama, semua sama. Nah, maka orang awam yang tidak ngerti, lihat uang palsu. Hampir-hampir tidak bisa bedakan. Makanya banyak orang tertipu. Nah, ajaran sesat itu jangan berpikir bahwa pasti frontal dengan iman Kristen. Tidak, sangat mirip dengan Kristen. Nah, banyak orang awam tidak bisa bedakan. Kalau saya hanya sekedar bilang hati-hati ya, ada yang palsu. Nah, tapi kalau saya menilai dan tahu saya bilang si A, pendeta A, ajarannya melenceng. Pada waktu saya katakan begitu, asal adil, maka menurut saya itu bukan membangkitkan amarah, tapi menolong karena mengasihi, tidak mau dia tersesat. Lagi pula, saya tidak selalu mengatakan orang sesat. Saya membedakan antara salah dan sesat. Itu harus beda. Kalau hanya kita beda penafsiran pada beberapa hal yang kecil, itu salah. Saya bisa salah, Pak bisa salah. Tapi kalau penyimpangannya sudah pada aspek yang dasar, misalnya Tritunggal, Yesus satu-satunya jalan, keselamatan karena iman. Kalau menyimpang dari yang dasar, itu namanya sesat. Kalau hanya orang beda baptisan dengan saya mungkin bisa menganggap nafsir salah. Tapi saya tidak anggap sesat gara-gara itu. Perjamuan, saya tidak anggap. Tapi kalau saya bilang Yesus satu-satunya jalan, dan apabila ada jalan lain, ini sesat. Ya. Nah, karena itu, karena kaburnya, samar-samarnya itu, maka seringkali saya menyebutkan orang bukan dalam rangka membenci orang, bukan dalam rangka membangkitkan amarah, tapi mengasihi banyak jemaat supaya mereka sadar dan lebih waspada. Saya juga terbuka. Kalau ada orang merasa saya salah, silakan. Sebutkan nama saya lah. Kalau sebutkan nama saya, ya pasti saya tanggapi juga. Tapi buktikanlah dari Alkitab bahwa saya salah. Bukan hanya rasa-rasanya. Kalau ada orang yang bisa membuktikan ajaran saya menyimpang dari Alkitab dan betul, saya akan akui saya salah. Ya, kita bukan manusia yang sempurna yang tidak bisa salah. Masing-masing harus bertanggung jawab terhadap ajarannya, tapi ujilah segala sesuatu dari Alkitab. Ya. Baik pemirsa sekalian, kita sudah menyelesaikan episode kali ini yang membahas soal ketidakbersalahan Alkitab. Dan kami bersyukur bahwa semua ini boleh jadi berkat pemahaman pengertian bagi kita. Saudara pemirsa, acara seperti ini memberkati banyak orang. Dan acara seperti ini pun boleh hadir di hadapan pemirsa juga karena kerinduan orang-orang tertentu. Mereka rela memberikan uang mereka mendukung acara seperti ini. Dan acara-acara seperti ini membutuhkan pembiayaan yang banyak. Dan kalau saudara rindu supaya acara ini terus ada, memberkati saudara secara pribadi, memberkati banyak orang, jutaan orang lewat program ini, saudara bisa mengirimkan bantuan keuangan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ini, dan uang saudara dapat berguna bagi penyebaran firman Tuhan lewat Pijar TV dan secara khusus program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Tuhan memberkati saudara, salam terang bagi Indonesia.
Pemirsa, Anda sudah mengetahui apa itu kanonisasi, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasil dari kanonisasi tersebut. Dan kita akan terus membahas mengenai hal ini berkaitan dengan Alkitab pada episode yang selanjutnya. Dan untuk itu, jangan tertinggal, ikuti terus episode Ku Tahu Yang Ku Percaya, karena akan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang akan menambahkan pengetahuan dan menguatkan iman kita berkenaan dengan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk partisipasi Anda sepanjang mengikuti program acara ini, baik kehadiran Anda untuk menyaksikan setiap tayangan yang ada dan juga dukungan dana yang diberikan bagi pelayanan operasional. Jika Anda ingin terus menjadi penopang dari pelayanan ini, salurkan dana Anda melalui rekening yang tertera di layar kaca, dan kami percaya bahwa setiap taburan tidak akan menjadi sia-sia. Atau Anda ingin memberikan tanggapan, saran, bahkan kritikan mengenai program ini, sampaikan juga lewat nomor SMS yang tertera di layar kaca. Tentunya kami berterima kasih untuk setiap yang Anda lakukan bersama-sama dengan kami, sehingga sampai hari ini Pijar TV tetap bisa mengudara menjadi berkat bagi Anda sekalian. Sampai di sini dahulu kebersamaan kita, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lainnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.